Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum pembelajaran, mari kita dibuka dengan pembacaan doa. Untuk membaca doa sebelum pembelajaran akan dipimpin oleh ketua kelas. Mohon dipimpin ketua kelasnya Pak Ahmad Syafiq ya, Mas Ahmad Syafiq. Mohon dipimpin untuk doa. Siap, di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum pembelajaran kita tentunya harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu untuk materi minggu ini kita akan membahas tentang berwudu, yaitu di kelas 2 ya. Berarti ini pelajaran ke-6 tata cara berwudu. Jadi setelah melakukan pembelajaran dan semua siswa mengikuti pembelajaran, diharapkan semua peserta didik dapat melafalkan doa dan niat, doa sesudah wudu dan niat sebelum wudu. Yang kedua, semua peserta didik dapat mempraktekkan tata cara berwudu. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah berarti 2 saja ya. Jadi tata cara mempraktekkan berwudu dan niat berwudu serta doa setelah berwudu. Baik, sebelum dilanjutkan ke pembelajaran, Pak Guru mau bertanya dulu, ini apakah masuk semua? Anak-anak ada yang masuk ya? Apa masuk semua? Masuk semua Pak. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah ini semua pada sehat, pada berkesempatan untuk hadir. Baiklah, untuk sebelum dilanjut kepada materinya, kita masih ingat pelajaran minggu yang kemarin, masih dalam wudu juga, yaitu syaratnya wudu yang pertama itu ada syarat sahnya wudu dan rukun wudu, sunnah wudu dulu itu pernah dibahas ya. Masih ingat nggak teman-teman, anak-anak masih ingat nggak? Oh, masih ingat ya. Alhamdulillah kalau masih ingat. Coba syaratnya wudu itu ada berapa? Bu Dewi barangkali ini, Mbak Dewi, syaratnya wudu itu ada berapa? Wah, suaranya nggak kedengaran, kecil. Oh iya, Mbak Uut, coba Mbak Uut, syaratnya wudu ada berapa ya? 5 ya Pak? Oh iya betul, ada 5. Itu syaratnya wudu ada 5. Terus itu Mbak Imas, coba rukun wudu ada berapa Mbak Imas? Rukun wudu ada 6 Pak.
Ada 6, alhamdulillah betul. Berarti masih ingat ini kemarin kita jelaskannya itu ya. Mas Faiz. Sunnah wudhu apa saja Mas Faiz? Sunnah wudhu banyak, Pak. Oh banyak, sebutkan tuh 3 aja barangkali masih ingat. Kayak membaca bismillah, Pak. Oh iya, baca bismillah betul. Terus mendahulukan yang kanan. Iya. Terus satu lagi apa ya, Pak? Lupa tuh. Berarti membaca doa juga masuk ke dalam sunnahnya wudhu. Oke, berarti kita yang kemarin itu ya tentang syarat dan rukun wudhu serta sunnahnya wudhu. Setelah itu kita lanjutkan ya pada tata cara berwudhu ya, untuk materi yang sekarang yaitu tata cara berwudhu. Nah, tata cara berwudhu di sini yang pertama berarti kita praktekkan dari yang tadi, dari sunnahnya, dari fardunya juga kita praktekkan. Berarti itu supaya nanti kita di rumah dapat mempraktekkan wudhu. Karena wudhu itu merupakan syarat sahnya sholat. Sehingga apabila wudhunya tidak sah, sudah pasti nanti sholatnya tidak sah. Yang pertama berarti wudhu itu niat. Kita kembali berarti ke rukun wudhunya, yang wajibnya dulu. Yang pertama kita niat. Setelah itu membasuh muka, yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai ke siku, selanjutnya mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam mengerjakan secara beruntun atau tertib. Yang pertama dulu, niat. Masih hafal nggak niat wudhu? Barangkali ini anak-anak sudah lupa apa masih sudah hafal? Mas Wawan, coba Mas Wawan hafal nggak niat wudhu Mas Wawan? Hafal, Pak. Coba disebutkan Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Waduh, betul itu ya. Masih rajin ini. Oh, Mas Wawan. Ya, setelah niat kita itu berarti dalam mempraktekkan wudhu itu membasuh muka. Berarti yang dibasuhnya itu semua dari atas, dari tempat dari rambut ya sampai ke ini semua ya sampai ke dagu. Berarti itu kita membasuh. Sunnahnya 3 kali dalam membasuhnya, itu disunahkannya nanti. Setelah itu membasuh kedua tangan ya, membasuh kedua tangan berarti dari jari-jarinya, sela-selanya juga itu kan sunnah juga dibersihkan sampai bersih sampai ke siku. Yang selanjutnya berarti membasuh kepala, mengusap kepala sebagian. Yang disunahkan lebih, semuanya itu disunahkan. Yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir kita ini harus berurutan. Jangan sampai kaki dulu dibasuh baru muka, pindah lagi ke mengasuh kepala, pindah lagi ke tangan, itu namanya tidak tertib. Jadi wudhunya nanti tidak sah kalau begitu. Setelah itu disunahkan, sunnahnya ya, setelah kita tahu yang wajibnya, setelah tahu yang rukunnya,
Sunnahnya juga nanti itu harus dikerjakan supaya wudhunya lebih sempurna. Karena kesempurnaan wudhu juga nanti akan mempengaruhi kesempurnaan sholatnya juga. Yang pertama, sebelum wudhu itu kita membaca basmalah, itu harus bismillahirrahmanirrahim begitu. Sebelumnya itu berarti baca basmalah, terus kedua tangan dicuci sampai bersih itu dua tangan. Terus berkumur, membersihkan lubang hidung dan membersihkan telinga, itu sunah-sunahnya. Setelah kita mempraktekkan berwudu, nanti supaya biar sholatnya kita juga mempengaruhi kepada sahnya sholat. Nah, sampai di sini ini anak-anak ada yang ditanyakan nggak tentang wudu? Barangkali ada yang masih bingung masalah wudu, silahkan dipertanyakan. Barangkali tata cara berwudu yang sempurna itu bagaimana? Oh iya, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya rasa Bapak ini sudah hafal semua, sudah paham begitu ya. Terus itu di dalam niat itu kan berarti disunahkan juga untuk dilafalkan, niatnya tidak cuma di dalam hati. Kalau di dalam hati mah itu wajibnya, berarti kalau dilafalkan mah sunahnya. Baik, dalam uraian tadi sedikit tata cara berwudu tadi dijelaskan. Nanti kita berdiskusi ya. Langsung saja berdiskusi. Berarti apakah ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam wudunya atau ditambahkan, atau bahkan ada yang bagaimana dari penyampaian yang tadi. Bahwa Marwan. Ya. Itu kalau setelah wudhu kita itu harus berdoa ya Mas Wan ya. Itu sunahnya apa intinya Pak? Apa sunnah apa wajib itu Pak doanya Mas Wan? Doa termasuk sunnah wudhu. Oh iya, doa itu masuk sunnahnya wudhu ya. Doanya itu apa enggak? Kalau belum hafal nanti kita baca sama-sama ya. Lupa ya. Baik, kalau lupa kita saya bacakan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Begitu. Ingat enggak? Pak. Ingat, alhamdulillah. Bagus, bisa enggak bagus? Mas Safik, ingat enggak doanya Mas Safik? Ingat Pak Guru. Ya, coba dibaca. Biar yang lainnya lebih ingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi. Baik, sebelum kita tutup untuk materi minggu ini, kita baca dulu ya sama-sama doa setelah wudhu biar kita lebih hafal lagi.
nanti di rumah, nanti kalau kita mau melaksanakan sholat, mau mengaji, mau berbuat yang lainnya, mau yang baik-baik yang lain, kan kita disunahkan juga untuk berwudu. Setelah itu kita baca doanya. Mari kita sama-sama membaca doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waj'alni min ibadika sholihin. Nah, ini itu tadi doa setelah wudhu. Barangkali ada yang anak-anak belum hafal artinya. Bapak artikan dulu ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya untuk materi minggu ini adalah kita itu harus melaksanakan wudhu sebelum sholat. Wudhu itu rukunnya ada 6 dan dipraktekkan. Nanti alhamdulillah nanti tadi telah dipraktekkan ya oleh teman-teman semua. Dan selanjutnya setelah berwudhu disunatkan untuk berdoa. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran ini, diharapkan anak-anak semua bisa mempraktekkan tata cara berwudu yang baik dan benar, dan bisa melafalkan niat wudu dan doa setelah wudu. Untuk tugasnya nanti dikerjakan di rumah saja. Itu berarti ada 5 soal untuk dikerjakan di rumah. Nanti silahkan dibikin kelompoknya untuk minggu depan dikumpulkan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran yang akan datang, kita mengumpulkan tugasnya ya. Ya, untuk soalnya itu dicatat nanti ada di buku ya, di halaman 73. Terima kasih dan mohon maaf barangkali dalam penyampaiannya banyak hal-hal yang kurang berkenan ya anak-anak ya. Mohon maaf, Pak Guru juga sama masih dalam tentunya banyak kekurangan dan kesalahannya. Maka dari itu kita yang pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup pembelajaran untuk minggu ini membaca doa bersama-sama. Mari kita sebelum mengakhiri pembelajaran ini membaca doa. Wallahu muwaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.